Jadi sebelum Oke. COVID kita udah nyusun beberapa program, beberapa skema, beberapa kegiatan, dan tapi semuanya itu hilang seketika. Jadi dari mulai semester 3 juga udah kegiatan sosial di ranah kampus. Tapi pada tahun 2020 kemarin saya mau ngambil kesempatan untuk mencari kita mengundang seluruh masyarakat di Indonesia untuk berkegiatan di sana. Kita sharing di sana bagaimana Indonesia tanpa volunteer. Jadi Turun Tangan Lampung salah satu komunitas yang berpartisipasi untuk mendistribusikan bantuan dari Jakarta ke Provinsi Lampung. Pada saat itu masih marak-maraknya lockdown. Kita nggak boleh Mhm. berkegiatan di luar. Akan tetapi yang namanya kita, kalau dibilang takut ya pasti takut mereka. Karena ya pada saat itu ya masih marak-maraknya, benar-benar Mhm. masih marak lockdown, di mana semua orang memperdulikan dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, tapi teman-teman Turun Tangan Lampung pada saat itu masih juga ingin memikirkan orang-orang di sekitar, di mana petugas-petugas kebersihan menjadi garda terdepan yang harus kita perhatikan ketika masa itu. Ternyata tiba-tiba ada orang yang hubungi saya dari Jakarta, jadi ada suatu komunitas juga yang mau menyalurkan bantuannya ke seluruh Indonesia. Hai pejuang, balik lagi barengan aku Leon Wical dan kali ini Leon sudah bersama dengan Aidil, seorang relawan dari Turun Tangan Lampung. Halo Kak Aidil, selamat siang. Halo, selamat siang, Kak. Kak Aidil, thank you banget nih udah mau join dan ngobrol bareng Leon di podcast One TP Special Edition ulang tahun Turun Tangan yang ke-11. Thank you atas undangannya, Kak. Oke, Kak Idil, Leon pengen tahu nih, dulu itu Kak Idil mengenal turun tangan, itu awalnya gimana sih Kak ceritanya? Eh, Awalnya saya mengenal turun tangan waktu itu dari Kak Angger. Jadi itu saya ada kegiatan yang dulunya adalah eh, ada di salah satu komunitas juga. Di sana saya ketemu sama Kak Angger di sana. Nah, dari sana saya mengenal waktu saya balik di Kota Lampung. Saya mencari apakah turun tangan sudah ada di Kota Bandar Lampung. Ternyata pada tahun 2020 saya mulai bergabung di Turun Tangan Lampung dan menjadi koordinator umum Turun Tangan Lampung di tahun 2020. Jadi dari situlah saya mengenal komunitas Turun Tangan. Jadi Kak Angger langsung yang mengenalin saya sama komunitas Turun Tangan. Oke, nah berarti waktu itu Kak Idil menjadi koordinator di tahun 2020. Benar, di tahun Oke, 2020 sampai 2021. Di mana 2021. pada sebelum COVID malahan. Jadi sebelum Oke. COVID kita udah nyusun beberapa program, beberapa skema, beberapa kegiatan, dan tapi semuanya itu hilang seketika COVID datang di Indonesia. Jadi dari sana yang tadinya kegiatan kita bakalan banyak lakuin secara offline, kita move jadi online kayak gitu. Oke. Oke, dan itu ada di masa kepemimpinannya Kak Idil ya pada saat itu ya. Ya, benar. Oke, nah dulu pada saat dikenalkan oleh Bang Anggir di Turun Tangan, apa sih yang menyebabkan Kak Aidil tertarik nih buat langsung gabung di Turun Tangan? Apa alasannya Oke. ketertarikan Kak Aidil ke Turun Tangan? Oke, sebenarnya gini sih. Pertama saya kenal turun tangan itu dari Kangger. Jadi ada suatu kegiatan di salah satu komunitas. Di sana kita banyak ngobrol, sharing tentang komunitas kita masing-masing. Jadi sebelum di sini saya itu ada komunitas dari kampus sendiri, yaitu ada ITERA Mengajar namanya. Jadi ada satu kegiatan yang mengumpulkan banyak komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Kita kumpul di Jakarta kemarin. Dari situ saya mengenal turun tangan. Jadi awalnya saya tertarik ingin bergabung di turun tangan. Yang pertama, ketika saya semester 7 kemarin. Saya di semester 7 kegiatan sudah tidak banyak. Saya mencoba mencari
kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dari mulai semester 3 juga udah kegiatan sosial di ranah kampus. Tapi pada tahun 2020 kemarin saya mau ngambil kesempatan untuk mencari pengalaman yang jauh lebih besar lagi, mungkin di Turun Tangan Lampung menjadi salah satu komunitas yang saya ikuti di saat itu. Jadi ya emang seneng dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sih, gitu Kak. Oke, nah selama perjalanan bersama dengan Turun Tangan Lampung, apa sih yang udah Kak Aidil lakukan atau aktivitas apa yang sudah Kak Aidil jalankan bersama dengan teman-teman Kak? Oke, jadi yang seperti saya bilang, jadi udah jadi koordinator umum, terus saya udah membuat beberapa plan untuk mengeksplor, untuk mengembangkan turun tangan di Provinsi Lampung khususnya. Tapi ya rencana kita itu hanya sebuah rencana karena pada tahun 2020 COVID benar-benar ngelanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia juga kita kedampak. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya kita lakuin secara offline itu benar-benar nggak bisa dilakukan karena ya keputusan kebijakan itu tidak boleh ada kegiatan dan sebagainya. Jadi kemarin yang saya lakukan adalah yang pertama itu saya buat kegiatan yang di mana itu pembicaranya ada Kak Angger dan juga Kak Raka, yang di mana dulu Kak Raka sebagai Direktur Eksekutif Turun Tangan. Jadi di sana saya membuat judul Bagaimana Indonesia Tanpa Volunteer. Jadi dari sana kegiatan kita mengundang seluruh masyarakat di Indonesia untuk berkegiatan di sana, kita sharing di sana bagaimana Indonesia tanpa volunteer tentunya. Terus yang kedua, ada kegiatan di mana kita dapat support dari pusat. Jadi ada suatu kegiatan atau suatu komunitas yang ingin membagikan APD dulunya untuk petugas-petugas kebersihan dan juga ojek online. Di sana di khusus di Provinsi Lampung kita terbagi menjadi 4 komunitas. Jadi Turun Tangan Lampung salah satu komunitas yang berpartisipasi untuk mendistribusikan bantuan dari Jakarta ke Provinsi Lampung. Mungkin itu kegiatan yang benar-benar bisa kelaksana di waktu marak-maraknya COVID di tahun 2020 awal. Seperti itu Kak, kegiatan yang saya lakukan. Ya, kita waktu di 2020 memaksimalkan buat kegiatan yang tentunya akan berdampak pada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Seperti itu. Oke, menarik nih Kak. Pada saat COVID-19 itu kan situasinya eh, lockdown atau ada aturan bahwa tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Tapi di Turunan Lampung ini eh, tetap membagikan APD, di mana itu kan berarti kontak secara langsung. Nah itu gimana tuh caranya? Apakah memang sembunyi-sembunyi atau memang diizinkan sama pemerintah nih? Oke, jadi sebenarnya unik sih kemarin kegiatan yang kita lakukan di Lampung kemarin karena yang pertama pada saat itu masih marak-maraknya lockdown. Kita nggak boleh berkegiatan di luar. Akan tetapi yang namanya kita komunitas yang benar-benar aware terhadap kegiatan sosial, kita di sana tentunya kita mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tetap memakai masker, kita tetap menjaga jarak, kita tetap melakukan akan tapi pada kegiatan saat itu kita ngelakuin menjadi 3 tahap. Jadi kita akan bagiin APD itu sebanyak sekitar 100 paket itu kita bagiin menjadi 3 hari. Kategori yang pertama kita bagi ke setiap rumah. Jadi kita yang mendatangi eh, si penerima bantuan tadi. Karena penerima bantuan itu cukup banyak yang diterima seperti ada alat-alat kesehatan, terus ada sepatu safety untuk petugas kebersihan karena ya mereka lah orang-orang yang menjadi pelopor atau orang terdepan untuk masalah kebersihan di sana. Jadi kita harus juga memperdulikan mereka di masa-masa COVID seperti itu. Oke, kalau dari teman-teman relawannya sendiri gimana Kak? Apakah mereka kebanyakan
apakah merasa takut dengan program kerja yang turun langsung atau bertemu langsung di situasi COVID, atau malah kebalikannya mereka antusiasme, ya udah walaupun COVID aku tetap mau buat berdampak baik buat sesama dengan membagikan APD itu, Kak? Oke, eh, yang namanya orang yang bergabung di komunitas pasti awalnya waktu COVID emang semuanya kayaknya bakalan takut deh untuk Hmm. berkegiatan di luar kayak gitu. Siapapun itu pasti sangat-sangat takut untuk berkegiatan di luar. Ya tapi gimana cara kita nge-brainwash niat kita seperti apa ketika kita melakukan kegiatan sosial. Jadi menurut saya ketika di hari itu emang tidak banyak orang-orang yang ingin melakukan kegiatan. Kan tapi ya balik lagi dengan tujuan kita yang baik, niat kita yang baik, semua diperlancar oleh Tuhan tentunya. Seperti itu, Kak. Jadi ya kalau dibilang takut ya pasti takut mereka. Karena ya pada saat itu ya masih marak-maraknya. Benar-benar masih marak eh, lockdown, COVID di mana-mana. Tentunya kalau dari dianya sendiri mau masih ada halangan dari orang tua. Karena kan Hmm. kegiatan kita dulu tuh emang di semuanya itu emang mahasiswa dulunya kayak gitu. Oke, nah Kak Aidil dulu saat menjabat sebagai koordinator turun tangan Lampung, pasti kan ada yang namanya manajemen SDM, dan pasti ada beberapa teman-teman relawan yang merasa yang kadang mut-mutan ikut kegiatan, bahkan ada yang semangat. Jadi kayak semangatnya itu naik turun gitu loh, up and down. Nah, gimana sih cara Kak Aidil sebagai sosok koordinator saat itu memberikan atau memantik semangat mereka kembali, Kak? Oh, oke. Sebenarnya hampir semua komunitas pasti akan ada anggota yang aktif dan ada anggota yang pasif. Itu pasti. Jadi, gimana cara saya dulu ketika menjadi koordinator umum turun tangan Lampung, yang saya lakukan adalah mengajak orang-orang sekitar, di mana kita memiliki tujuan dan visi yang sama. Jadi ketika mereka ingin bergabung atau menjadi bagian, yang saya lakukan adalah eh, satu orang menarik satu orang, di mana menurut saya itu sangat efektif dibanding saya sendiri yang sebagai koordinator untuk menarik mereka semua. Jadi saya tarik satu, yang satu tarik satu, yang satu tarik satu, yang satu tarik satu. Menurut saya dengan cara itu cukup efektif dibanding hanya sekedar motivasi ketika kita kumpul bareng. Itu yang saya lakukan ketika saya menjadi koordinator Sultan Lampung pada tahun 2020, yang benar-benar semua kegiatan sosial, semua kegiatan yang dilakukan secara offline itu emang benar-benar susah banget dilakukan kayak gitu. Kayak itu Kak, kira-kira yang saya lakuin dulu. Jadi saya tarik satu orang, yang dia tarik satu orang kayak gitu. Jadi makin lama makin banyak gitu. Jadi kita buat rantainya. Oke, dan itu terbukti efektif ya, Kak Aidil, dengan cara seperti itu, yang satu ngajak satu orang itu. Cukup cukup efektif Kak, menurut saya. Oke, Kak Aidil, sejak awal Kak Aidil nyemplung di turun tangan hingga saat ini, ada nggak sih pengalaman yang paling unik atau memorable nih, yang mungkin sampai saat ini susah dilupain buat Kak Aidil? Eh, Pengalaman yang unik menurut saya adalah yang tadi Kak, di mana kita ketika COVID masih takut untuk jangankan untuk melakukan kegiatan sosial, untuk keluar rumah aja sebenarnya kita masih takut kayak gitu. Tapi teman-teman yang lain, teman-teman anggota turun tangan Provinsi Lampung kemarin masih berani untuk membantu orang-orang sekitarnya. Ya, balik lagi, menurut saya itu adalah pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan, di mana semua orang memperdulikan dirinya sendiri terlebih dahulu. Tetapi teman-teman turun tangan Lampung pada saat itu masih juga ingin memikirkan orang-orang di sekitar, di mana petugas-petugas kebersihan menjadi garda terdepan yang harus kita perhatikan ketika masa itu. Ketika masa COVID-19, semuanya kita bisa nih tidak berkegiatan, tetapi mereka nggak bisa. Ketika mereka tidak berkegiatan, sampah bakalan di mana-mana. Oke, dan itu menjadi hal yang challenging buat Kak Aidil ya pada saat menjadi koordinator, gimana cara mengelola program dan mengelola orang-orang, teman-teman relawan, walaupun situasinya saat sedang COVID gitu ya, Kak.
Ya, benar, benar banget Kak. Karena ya yang tadi kita udah buat sebuah plan, plan yang benar-benar yang bakalan kita lakukan untuk 1 tahun ke depan secara offline itu benar-benar nggak bisa berkegiatan sama sekali dengan adanya COVID tadi kayak gitu. Jadi saya dan tim yang mutar otak lagi, mutar rencana COVID bakalan berakhir kapan kayak gitu. Tapi ya kita harus tetap berkegiatan kayak gitu. Jadi di situ masa di mana jangankan komunitas, ekonomi pun sedang berantakan di sana kayak gitu. Jadi kita mau nggak mau ya harus memikirkan gimana caranya walaupun masa-masa COVID kita masih harus berdampak untuk orang lain kayak gitu. Jadi itu emang challenge besar banget dulu waktu masa COVID. Oke, kalau untuk manajemen fundraisingnya sendiri gimana Kak Edil waktu masa COVID? Apakah juga mengalami kendala untuk mencari donasi atau gimana Kak? Untuk masa COVID benar Kak, sangat-sangat apa ya? Ya setiap kegiatan pasti kita membutuhkan donatur tentunya untuk kegiatan. Yang saya bilang tadi ya setiap niat baik pasti Allah bantu kayak gitu. Jadi ya yang tadinya kita juga bingung nih mau berkegiatan apa gitu. Ternyata tiba-tiba ada orang yang hubungin saya dari Jakarta. Jadi ada suatu komunitas juga yang mau menyalurkan bantuannya ke seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, salah satunya ya di Lampung. Jadi yang tadinya kita bingung nih mau kegiatan apa, ternyata ada nih yang komunitas yang mau bagiin APD yang dia nggak bisa terjun langsung nih ke Provinsi Lampung. Jadi ya dari kita lah yang bakalan bantu untuk nyalurin bantuan tadi. Jadi kita yang mendistribusikan bantuannya tadi kayak gitu kan. Jadi ya kalau niat kita baik pasti ya Allah permudah kayak gitu. Oke, Kak Idil, sekarang kan di usia ulang tahun turun tangan yang usianya sudah 11 tahun, itu kan sekarang sudah memiliki ribuan relawan dan hampir 100 turun tangan daerah. Nah, Kak Idil sendiri melihat turun tangan saat ini tuh kayak gimana sih, Kak? Oke. Khususnya saya ngelihat kalau turun tangan secara global atau secara pusat, saya emang dari dulu udah terkesan lah dengan turun tangan dengan yang dulunya masih zamannya masih ada Pak Anies di sana, masih kegiatan-kegiatan dan juga saya pernah ketemu langsung dengan Kak Ambiar di sana yang pernah dan mungkin masih aktif banget sekarang di turun tangan kayak gitu. Ya keren banget pastinya turun tangan. Apalagi sekarang eh, udah makin berkembang lagi mungkin khususnya di Lampung sekarang uh, Rosnya itu saya kenal banget. Jadi sebelum saya move dari Lampung ke daerah saya yang sekarang gitu dulu sering ketemu Emang sama sekarang di mana? Kak uh, Idil sekarang di mana kalau boleh tahu? saya sekarang di Padang Oke. gitu. Jadi ya melihat perkembangannya ya sangat-sangat bagus. Ya makin makin keren lah pokoknya. Oke, Kak Idil, di usia turun tangan yang ke-11 tahun ini, apa sih harapan Kak Idil sebagai relawan senior lah ya yang ada di turun tangan Lampung buat turun tangan itu sendiri, Kak? Oke, kalau harapan saya untuk turun tangan sekarang gitu ya, saya dulu ketika saya di turun tangan Lampung dulu, yang pertama eh, kita berkegiatan dan orang nggak banyak tahu tentang turun tangan khususnya di Provinsi Lampung. Nah, harapan saya yang pertama ya turun tangan, saya udah ngeliat juga sekarang turun tangan di Provinsi Lampung khususnya itu udah cukup aktif dan udah cukup produktif untuk berkegiatan di bawah eh, Rosya di sana gitu. Harapannya yang pertama tetap turun tangan terus berdampak untuk orang-orang sekitar. Terus berkontribusi untuk kemajuan Indonesia khususnya. Untuk turun tangan Lampung saya berharap juga banyak berkontribusi di Provinsi Lampung. Mungkin itu harapan saya untuk ulang tahun ke-11 turun tangan. Ya namanya pejuang tetap harus hadapi semuanya. Oke. Kak Idil, nggak terasa nih kita udah hampir 20 bahkan 30 menit podcast dan sekarang kita sudah di penghujung podcast. Saat ini Leon mau minta Kak Idil untuk memberikan closing statement buat
para relawan di luar sana. Jadi relawan turun tangan dari Sabang sampai Merauke, closing statement, memberikan pesan semangat untuk mereka. Silakan Kak Idil. Eh, Pertama saya ucapin terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah mengundang saya. Sebenarnya kalau dibilang relawan senior juga, saya bukan senior banget dibanding kakak-kakak, saya yakin itu. Tapi untuk kakak-kakak relawan turun tangan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mungkin kita nggak saling mengenal, kan? Tapi saya yakin kita satu tujuan, di mana kita mau memberikan dampak untuk Indonesia. Kita mau turun tangan memberikan dampak untuk orang-orang sekitar. Yang Aceh bakal memberi dampak untuk provinsi Aceh, yang Lampung untuk memberikan dampak di provinsi Lampung. Jadi yang saya lakukan adalah tetap sesuai dengan niat ketika kita bergabung menjadi seorang relawan, karena sama-sama kita tahu nggak ada bayarannya untuk seorang relawan, karena menjadi seorang relawan menurut saya adalah tugas yang paling mulia. Mungkin dari saya sekian, Kak. Ya, saya berharap semua relawan yang ada di turun tangan ini masih menjadi seorang yang punya niat yang mulia. Oke, mantap luar biasa Kak Edil. Berarti memang benar kalau kata founder kita itu relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, tapi karena memang relawan tak ternilai gitu ya Kak Edil. Ya, benar. Oke, Kak Idil, thank you banget udah mau membersamai podcast Sawan Tete Special Edition 11 tahun turun tangan kali ini. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya ini buat berbagi kisah inspiratif buat teman-teman relawan di luar sana. Oke, sama-sama Kak. Terima kasih juga dan maaf kalau ada suara-suara ya yang ya sedikit mengganggu, mungkin belakang yang sedikit mengganggu emang lagi di kantor sekarang. Siap, aman Kak Idil. Oke, sukses buat kerjaan dan aktivitasnya ke depan ya Kak Idil. Siap, thank you Kak. Sama-sama. Oke, pejuang itu tadi ngobrol inspiratif barengan Muhammad Aidil, relawan turun tangan Lampung. Tetap pantengin podcast Soan Tete Special Edition karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Nah, pejuang bukan? Oke.